membahas hari kiamat itu. Iya. Mengapa kira-kira? Pertanyaannya. Hari kiamat itu satu keadaan pada masa yang akan datang, yang pasti dihadapi atau pasti terjadi. Karena ini persoalan amanu. Makanya dalam Al-Baqarah lagi yu'minuna bil ghaibi. Sehingga Al-Quran itu menyebut kata kiamat itu dengan banyak sebutan. Apa aja coba yang kita ingat? Al-Haqqah, Al-Qiyamah, Al-Qari'ah, lagi Al-Waqi'ah, Yaumuddin, Tamatul Kubra, banyak lagi. Sehingga kalau bahasanya begini, ini sesuatu yang penting sebenarnya. Ini nalar manusia ya, ini nalar manusia. Sesuatu yang penting itu harus dijelaskan berulang-ulang. Harus mendapatkan perhatian khusus dalam menjelaskannya. Hanya saja kalau dia dijelaskan dengan satu bahasa, maka akan berdampak kepada jenuh kan? Gitu. Satu. Kalau disebut hari kiamat, orang lama-kelamaan jenuh dengannya. Makanya Al-Quran menyebutnya Al-Haqqah, Al-Waqi'ah, Al-Qari'ah, Tamatul Kubra, Al-Qiyamah, Yaumuddin, dengan bahasa yang berbeda-beda. Itu satu. Kedua, bahasa yang berbeda itu menjelaskan tentang hakikat keseluruhan hari kiamat itu. Kalau Al-Qari'ah artinya yang mengetuk dengan keras. Al-Qari'ah, oke, kita mulai dari sini dulu ya. Pertanyaan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nanti kita mengingat apa saja dalam Quran yang disebut, yang diterjemahkan dengan hari kiamat. Ini barisnya gimana ini? Barisnya? Yaumul. Qiyamah, baris ta'nya ti. Kenapa? Idhofah. Ini u, ini i. Yaumul qiyamah. Ada Al-Qari'ah, ada Al-Waqi'ah, ada lagi
Saking banyak namanya. Banyak lagi, masih banyak lagi. Ya. Zalzalah prosesnya itu, goncangannya. Yaumul Ba'as, hari berbangkit. Al-Ghasyiyah, Yaumul Hisab, Yaumul Ba'as. Kesimpulannya banyak, ya. Apa yang kita lihat dari sebutan yang banyak ini sesungguhnya kan Allah. Pertama, kalau dalam bahasa kita, supaya kita tidak bosan mendengarnya, sehingga dengan bahasa yang berbeda-beda kita bisa melihat, oh begitulah kreatifnya Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan satu ini sebenarnya cuma ini gitu. Itu satu. Kedua, nama-nama ini sekaligus menggambarkan keseluruhan makna hari yaumul qiyamah itu. As-sa'ah. Kita bahas dulu. Sa'ah itu bahasa kitanya saat. As-sa'ah dalam bahasa Arab itu biasanya antara 0 sampai 12 jam. Jadi kalau kita bertanya, afwan, kami sa'atul an, sehingga as-sa'ah itu diartikan jam. Iya? Kadang-kadang sa'ah itu diartikan waktu kan? Cuman waktu itu banyak lagi nanti. Waktun itu bahasa Arab juga. Ad-dahr bahasa Arab juga. Jadi waktu yang disebut dengan sa'ah itu adalah waktu yang relatif singkat. Ya, antara 0 sampai 12 jam atau 0 sampai 24 jam. Sehingga kita bertanya, kami sa'atul an, jam berapa sekarang? Yang digunakan as-sa'ah. Kalau kita memahami hari kiamat dari segi as-sa'ah, maka berarti kiamat itu terjadi dalam waktu singkat. Kemudian dijelaskan lagi nanti dalam ayat lain. Ini baghtatan. La yash kejadian hari kiamat itu baghtatan, tiba-tiba. La yash'urun, mereka tidak menyadari. Ini salah satu penjelasan dari as-sa'ah ini. Kejadiannya tiba-tiba, baghtatan. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Yuk, ini kita buat nanti sampai mudah-mudahan kita dapat menyimpulkan apa sih hari kiamat itu. Kalau bahasa definisinya kita semua sudah paham. Hari di mana semua alam ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Sekarang kita coba lihat dari segi bahasa seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Pertama as-sa'ah. As-sa'ah tadi menggambarkan kecepatan itu terjadi. Bahkan disebut dengan baghtatan wa hum la yash'urun. Itu terjadinya tiba-tiba dan mereka tidak menyadari. Jadi dimensi pertama kiamat itu adalah as-sa'ah, terjadi dengan sangat cepat. Kedua,
Thammatul kubra. Thammah artinya bencana. Kubra besar. Thammatul kubra bencana yang sangat besar. Kalau digabungin as-sa'ah dengan thammatul kubra apa jadinya? Bencana besar, bencana yang sangat besar terjadi dalam waktu singkat yang datangnya tiba. Oke, mulai dapat kan? Itu. Sehingga nanti harapan saya ketika kita membaca Al-Quran, apakah nanti kita menemukan yaumuddin, yaumul qiyamah, yaumul taghabun, yaumul hisab, yaumul ghasyiyah, al-waqi'ah, al-qari'ah, itu tadi udah dapat dulu. Thammatul kubra, bencana yang sangat besar, kemudian yang datang tiba-tiba terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Thammatul kubra, bencana yang sangat besar. Sekarang kita masuk al-qari'ah. Mal qari'ah. Maaf, kalau bahasa kitanya qari'ah itu gini. Kita datang ke rumah orang di depan pintu, ngedor pintu. Kalau mengetuk kan gini, ya. Assalamualaikum. Ini dok. Gitu. Menggedor dengan keras. Al-qari'ah. Ada rasa itu muncul kalau kita baca al-qari'ah, mal qari'ah, sesuatu yang menggedor dengan keras. Nah, kalau kita kumpulin semua tentu tidak mudah kan kita membuat definisi apa sih hari kiamat itu? Gitu. Satu bencana yang sangat besar, menggedor dengan keras, terjadi sangat singkat, terjadi tiba-tiba dan waktunya sangat. Oke, sampai di situ masih bisa digabung-gabungin itu. Ya? Terus yang keempat, al-waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah. Waqi'ah itu dari kata waqa'ah. Waqa'ah artinya terjadi. Sehingga al-waqi'ah yang terjadi. Waqi'ah adalah isim fa'il. Sudah berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Waqi'ah yang terjadi. Bencana besar yang terjadi sangat singkat. Ya, waktu yang singkat, datangnya tiba-tiba dan menggedor. Udah mulai susah kita nih sini. Ya, gitu. Udah mulai susah kita membuat definisinya. Sekalipun tidak mudah untuk membuat definisi, tapi maksud saya begini, unsur-unsur kiamat itu ada di sini ketika kita baca. Gitu. Sekalipun kita tidak mudah untuk merangkai semua kata menjadi kata yang bagus, tapi paling tidak ketika kita membaca atau mendengarkan orang membaca Al-Quran berhubungan dengan hari kiamat, kita terbayang itu unsur as-sa'ahnya, unsur thammatul kubronya, al-qari'ahnya, al-waqi'ahnya, gitu. Bisa dipahami?
Nah, itu yang harus dihadirkan dalam pikiran dan hati, kemudian dibawakan ke dalam diri. Nah, kalau kemudian nanti kita membagi kiamat itu ada dua, ada kiamat kubro, ada kiamat sughro. Gitu. Al-haqqah nih saya belum terlalu tahu persis apa secara bahasa al-haqqah itu. Ya, apa al-haqqah itu? Sementara kita paham saja yaumul kiamah dulu. Ya, bagian dari hari kiamat. Kalau yaumuddin, hari pembalasan. Nanti ada lagi yaumut taghabun, hari ditampakkan. At-taghabun artinya ditampakkan. Apa yang ditampakkan? Baik dan buruk itu ditampakkan seluruhnya. Yaumul hisab, hari perhitungan. Ya, kalau kalau dia berasal dari huruf hak, berarti kebenaran. Gitu. Ya. Kalau dia difahami berasal dari kata hak, maka berarti kebenaran. Berarti al-haqqah, hari yang pasti akan kebenarannya atau kebenaran yang bersifat pasti. Yang mana? Tambah butuh gitu ya? Ya berarti hari kiamat, karena berangkat dari hari kiamat kan? Maka dia seluruhnya dikelompokkan kepada perempuan. Ya. Nah, yang menjadi tugas kita sekarang dalam konteks tadabbur adalah menempelkan yang tadi itu, unsur-unsur tadi itu. Ya. Ketika kita membaca atau ketika kita mendengarkan orang lain membaca berkaitan dengan hari kiamat. Dengan redaksi apapun Quran menyebutnya, tapi paling tidak kita sudah dapat itu. Ya Bu. Nah ini berarti kan membutuhkan latihan gitu, untuk memasukkan semua dimensi, semua bagian tadi itu masuk dengan satu kata misalnya dia masuk ke sini kita. Misalnya idza waqa'atil waqi'ah. Masuk tadi, ada unsur as-sa'ahnya, ada unsur tamatul kubronya, ada unsur al-waqi'ah, ada unsur al-qaryah, al-haqqah, yaumuddin. Paham? Nah, coba kita rasakan yang kita cuma tahu. Al-qari'ah, mal-qari'ah, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Gitu. Lewat begitu saja. Ya. Dan tidak mencoba untuk menghubungkan dengan diri sendiri. Dan tadabbur itu kan menjadikan ayat sebagai cermin bagi diri. Kalau diartikan tadi tomatul as-sa'ah, di waktu singkat baghtatan tiba-tiba, sekarang kita terjemahkan atau pahami kiamat sughra aja lah coba.
Betul? Ketika kiamat sughra itu terjadi kepada kita tiba-tiba. Kan gitu? Sementara kemarin kita dalam 3 kemungkinan, kalau tidak yatazawwadu, yatazayyanu, yatamatta'u. Kalau seandainya as-sa'ah itu datang dengan bagtatannya kepada diri kita, sementara kita yatazayyanu, na'udzubillahi min dzalik, apalagi yatamatta'u. Ini artinya to make sure, untuk membuat kita yakin bahwa kita setiap saat harus berada di yatazawwadu. Karena kita tidak tahu. Jangan tertipu dengan usia, jangan tertipu dengan sehat. Gitu. Karena dia bisa datang kapan saja dan di mana saja. Terjadinya tadi baghtatan. Tiba-tiba. Fahim? Nah, kalau tadi di pertanyaan Pak Hartono, kenapa ini banyak disebut di dalam Al-Quran? Artinya ini momen yang paling gampang untuk mengingatkan orang, sehingga orang setiap membaca lembaran Quran itu selalu ingat. Kalau kita sebut tadi hari kiamat itu adalah proses untuk masuk ke alam kedua, kan gitu? Alam dunia, masuk alam barzah. Untuk masuk alam akhirat, kita melalui proses yang namanya kiamah. Setelah kiamat, baru nanti yaumul ba'ats, dibangkitkan. Di ujung surat Al-Ma'arij kemarin, yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Hari mereka keluar dari kuburan dengan segera. Ka'annahum ila nusubin yufidun, seakan-akan sedang menuju berhala, sebagaimana mereka menuju berhala waktu di dunia. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, pandangan mereka tertunduk, diliputi oleh Nah, masuk lagi itu gambaran-gambar hari kiamat. Coba kita dalami di sini dulu nih. Kita dapat 1 poin ini saja sudah sukses ngaji. 1 kata yang diucapkan oleh Quran langsung menggiring pikiran kita kepada satu objek yang diinginkan oleh kata itu. Gitu. Bapak, kalau disebut rujak, apa yang tergambar dengan rujak? Apa kata yang bisa apa hal saja yang terkumpul dalam rujak? Ada buah-buahannya, ada garamnya, ada cabenya, ada gulanya. Gitu. Paham ya? Gitu. Iya, Pak. Karena ada kombinasi dari salah dua dari 3 itu, Pak. Misalnya ya kadang betapa, kadang-kadang maksiat juga. Jadi tidak murni, tidak bisa dipilah-pilah. Ya. Untuk nanti dia masuk di mana, kita melihat yang dominannya di mana. Kan kita misalnya kalaupun kita sedang berusaha di yatazawwadu, tapi kan toh juga ada dong kita berhias. Betul enggak? Betul enggak? Tapi bukan itu yang dominan. Gitu. Mobil kita kotor, kita cuci, motor kita kotor, kita cuci. Iya, tazayyanu kan? Tapi bukan itu yang utama gitu loh. Karena ini nanti mempengaruhi seluruh cara berpikir. Seluruh cara berpikir yang arahnya nanti tidak mengarahkan manusia kepada substansi. Sekarang handphone apapun dikeluarkan terbaru laris, Pak, di Indonesia, sekalipun kita sedang resesi sekarang ini.
Betul? Dolar sudah 17.000, harga emas hampir 2 juta. Ya, handphone terbaru apapun dikeluarkan hari ini laris. Dan orang akan berlomba-lomba. Untuk apa dia handphone? Bukan need, tapi prestis. Ada lagi sekarang bahasanya, bukan praktis, tapi bukan itu, tapi flexing. Oke? Nah ini kan terus perubahan ini. Nah kalau orang yang nggak punya prinsip habis di zaman ini, betul nggak? Bapak Ibu sekalian, saya paham kalau kita insya Allah mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Karena kita sudah punya prinsip lah. Sekarang kita bawa ke bawah, ke anak cucu kita. Yang masih labil, masih mencari-cari. Sibuk dengan perlombaan yang sia-sia. Perlombaan yang sia-sia. Ganti lagi. Berapa lama kesenangan itu? Iya? iPhone 16. Saya ngomongnya aja yang tahu, cuma ada tulisannya, bendanya juga nggak pernah lihat. Beli yang termahal. Wow, saya punya yang termahal nih. Berapa lama bangganya kita? 3 bulan. 3 bulan kemudian muncul yang baru lagi. Kira-kira masih bangga nggak? Kalau begitu habis dong waktu kita buat itu. Nah, jadi menurut saya, pertanyaan Pak Sumadi tadi, ada yang kadang-kadang kombinasi seperti itu. Untuk diklasifikasikan masuk di kelompok mana, lihat yang dominannya. Yang yatama ta'ung itu mungkin juga ada Pak berbekalnya Pak. Ya orang yang bersenang-senang itu mungkin juga ada berbekalnya, tapi sedikit sekali. Yang yatazayyanu, yang berhias itu mungkin juga ada yatazawadunya. Paham? Ya kita dominannya. Dan sekarang dunia ini sedang menggiring umat penghuni dunia ini kepada 2 hal itu. Yatazayyanu, yatamatta'u. Jadi kalau bahasanya tantangan agama ke depan itu 2 ini. Ya. Fahim? Ya. Yuk, kita masuk dulu. Jadi ketika disebut salah satu dari kata-kata ini, maka kita sudah dapat menyimpulkan tadi. Ya. Kebenaran yang datang dalam waktu singkat, datang tiba-tiba, merupakan bencana besar yang datangnya menggedor dengan keras, dan itu pasti terjadi. Hari itu merupakan Yaumuddin, hari yang ditetapkan oleh agama. Hari itu adalah hari pembalasan. Apa? An-Naba. Ada yang memasukkan ke situ, ada yang tidak. Karena yang dimaksud berita besarnya itu bermacam-macam. Tapi kalau berita besar yang dimaksud adalah hari kiamat, maka dia masuk. Fahim ya? Kita balikin lagi cara berpikirnya. Betapa besarnya pengaruh baca Quran kalau polanya seperti itu. Kalau dengan seperti ini, ya, sehingga pantas atau wajar sampai kita misalnya Ali bin Abi Thalib berkata bahwa la khaira fi qiraati la tadabbara fiha. Wajar
Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa tidak ada kebaikan dalam baca Quran kalau tidak disertai dengan tadabbur, tentu dalam perspektif ini. Gitu. Ini jangan difahami bahwa sekedar baca tanpa tahu arti nggak ada kebaikan, enggak, salah itu. Baca tanpa memahami pun ada kebaikan. Tapi dalam konteks yang lebih luas, itu dia kalimatnya tadi. Oke. Al-haqqah, hari kiamat. Mal-haqqah, bonus. Cuma ditambah huruf istifham. Ya, di depannya ma. Mal-haqqah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-haqqah. Adraka, ini bonus juga nih, 3 ayat. Berarti kita langsung hafal 3 ayat. Adra, apa bedanya 2 kata itu? Satu panjang, satu enggak. Beda arti enggak? Kalau ini 2 kata kan? Iya? Adroka, adro 1 kata. Ka engkau. Ka 1 kata. Ka ini domir kan? Adro tahu. Ka engkau. Wama adroka, dan tahukah engkau? Kalau adroka itu berarti af'ala, pola af'ala. 1 kata. Yudriku. Artinya hampir sama. Bisa artinya mendapati, bisa artinya mengetahui, bisa artinya menyadari. Tapi tidak ada kamunya di sini. Ka di sini bukan domir. Ka ini bukan domir. Ka ini kata dasarnya adroka.
Ini mati, dalnya mati. Dalnya adroka. Ya. Adroka ini satu kata, Pak. Iya, betul. Jadi ini kata ini merupakan bagian dari kata adroka. Iya, K-nya bukan domir. Iya. Bukan domir. Kalau adroka, K-nya itu domir. Ya. Adro artinya tahukah? Tahukah kamu? Oh, yang ini maksud saya. Kalau yang ini enggak. Kalau roknya panjang itu berarti domir. Iya, kalau roknya panjang berarti kafnya domir. Kalau roknya pendek dia satu kesatuan, satu kata. K-nya bukan domir. Hampir sama. Hampir sama. Iya. Nanti perbedaannya di sini mendapati. Bisa artinya mengetahui, bisa artinya mendapati. Contoh. Yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Nah, di situ bukan diartikan mengetahui, tapi mendapati. Coba terjemahkan. Yudrikkumul maut, apa terjemahannya? Maut mendapatimu. Maut menjumpaimu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sekalipun kalian berada di tembok yang kokoh. Ada satu kata lagi. Ini nggak kebayang sampai jelasin ini tadi dari rumah, tapi makanya ini spontan-spontan aja. Ini menerjemahkan ini adroka ya, masih adroka. Tadi sampai di sini kita sudah bisa pahami. Kalau adro, ro-nya panjang, k-nya berarti domir. Kalau adroka, k-nya itu bukan domir tapi satu kesatuan. Kita sudah contohkan tadi, ini saya lupa nih surat Al-Maidah atau surat An-Nisa ini saya lupa nih.
Ah, ini dengan ini beda. Iya. Nah, kalau tadi al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka, ro-nya pasti 2 harokat. Iya, pasti 2 harokat. Berarti yang pertama. Berarti masih yang pertama, 2 kata. Oke. Ini surah Al-An'am, saya lupa di ayat berapa. Saya kelemahannya itu menghafal ayat-ayatnya. Ya. Coba kita terjemahkan. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara. La di sini nafi apa nahi? Nahi. Jangan apa tidak? Tidak. Kalau tidak berarti apa? Nafi. Tahu dari mana tidak? Hah? Ini kita murojaah. Ini bahasan sudah nih. Nah, ini barangkali ini. Iya mana, Pak? Kafnya. Kafnya ini enggak sukun, ku. Doma. Kalau di doma berarti ini sini tidak. Udah bulat jawabannya? Kayaknya masih ragu. Ya, kalau yang berarti jangan, maka dia mempengaruhi kata kerja sesudahnya, pasti sukun. La tajlis, la taqra. Jangan duduk, jangan baca. La taf'al, jangan kamu kerjakan. La tansur, jangan kamu tolong. Betul? Kita sebenarnya udah kemana-mana bahasannya, tapi itu basic. Iya, itu perintah larangan. Ya, perintah dan larangan. Jadi kan larangan itu kan pengembangan dari perintah. Gitu. Kalau kata baris akhir fi'il mudhari'nya tidak berubah, maka berarti la-nya la nafi. Ini kan tidak berubah. Tudriku. Tadi mudhari'nya adroka yudriku. Ini cuma berbeda ya dengan ta. Berarti la tudrikuhu al-absor di sini sebagai apa? Maka saya baru di sini. Fa'il. Subjeknya ini kan? Mengapa di sini ta ini menunjuk kepada muannas perempuan, karena absor ini adalah jamak taksir. Ini fi'il, ini fa'il. Jadi hu adalah maf'ul bih. Oke, ini kelamaan nggak bahas ginian. Yuk kita terjemahkan. La tudrikuhul absor, menterjemahkannya sini dulu. Penglihatan tidak menyentuh atau mendapatinya. Nya di sini hu, di sini kembali ke huwa. Hu dan huwa.
ini sesungguhnya adalah Allah. Sehingga la tudrikuhul absor, penglihatan tidak mendapatinya, tidak mengetahuinya, tidak melihatnya. Paham nggak maksud di situ? Atau kalau absor tadi mata tidak bisa melihatnya, itu pengertiannya. La tudrikuhul absor. Terus lanjutkan. Wahua, sementara dia yudriku, kalau diartikan tadi melihat absor sebagai apa di sini? Objek. Kalau ini tadi sebagai subjek, ini jadinya objek. Sementara dia melihat penglihatan. Sekarang kita ganti mata lah. Mata tidak bisa melihatnya. Nyanya Allah. Wahua, sementara dianya tadi Allah tadi, yudriku, dia melihat banyak mata penglihatan. Dan dia melihat penglihatan. Paham? Iya. Al-An'am 103. Ya. Sekalian dicatat biar dapat ini. Nah, ini saya mencoba untuk mengembangkan adroka tadi. Kalau disederhanakan, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar, dia tidak bisa dilihat tapi dia maha melihat. Nah, itu dia. Sederhananya seperti itu. Dia tidak bisa dilihat tapi dia melihat. Ini susah dihapus ini whiteboardnya atau spidolnya Pak Edi? Tapi kalau spidol baru juga begitu susah, tapi susah. Whiteboardnya barangkali karena sudah lama. Iya, karena sering di itu ya. Padahal ini termasuk whiteboard yang paling bagus yang saya temu iniannya. Ini. Oh iya. Karena di tempat lain biasanya ada yang baru aja sudah susah dihapus. Jadi kualitas ininya nih. Jadi kalau sebenarnya bisa ke toko bangunan atau apa yang tahu, toko furniture barangkali. Ya, ininya nih ada nama ini, ada kualitasnya nih. Kita tidak ngerti. Kalau di komplek migas itu udah lama banget dan mudah banget dihapus. Tapi dia kayak enggak rata begitu, kayak gitu. Enggak halus. Jadi ternyata ini kualitas ini beda-beda. Itu kalau kita yang beli pinggir jalannya begini, itu kalau dipakai whiteboard ini bakalan kacau itu. Sekali hapus juga, sekali pakai juga langsung nggak bisa karena kualitas ininya. Oh, ternyata bawa ilmu lagi. Baik,
Jadi kesimpulannya Al-An'am 103, la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor. Dia bisa melihat, dia melihat tapi tidak bisa ini kalau orang-orang tertentu ini amalan untuk jadi maling ini, supaya kalau nanti kita maling nggak kelihatan sama orang. Ada satu lagi, masih adroka, ya, adroka yang kedua. Tapi kalau yang merah enggak, Pak. Kalau yang merah malah gampang. Kemungkinan ada 3, kalau nggak spidol, penghapus, kayak gitu white-nya. Kan kalau orang tadabur kan analisanya begitu, ya. Yang jelas bukan yang menghapus, yang keempat lebih lagi. Sama. Oke. Yudriku ini kan, adroka ini kan. La yudrikun naim. Yudriku fi'il mudhari. Fi'il mudhari. An-naim isim fa'il. Dalam kalimat ini sebagai apa? An-naim tadi saya sebut isim fa'il dari polanya. Naimun, naimun dari kata nama artinya tidur. An-naim artinya orang yang tidur sebagai subjek. Berarti la yudrikun naim, orang yang tidur tidak mengetahui. Annahu, sesungguhnya dia, hunya kembali ke mana? An-naim. Yahlumu, dia sedang bermimpi. Ya, kita ulang. La yudrikun naim, orang yang tidur tidak mengetahui. Annahu yahlum, sesungguhnya dia sedang bermimpi. Illa, kecuali ba'dama yastaiqiz, sesudah yastaiqiz, dia bangun.
Yastaiqiz, dia bangun. Yahlumu tadi apa Pak? Dia bermimpi, Pak. Halama yahlumu. Yastaiqiz, istaiqaza yastaiqizu, bangun artinya. Yuk, coba kita terjemahkan. La yudrikun naim, orang yang tidur tidak mengetahui. Annahu, sesungguhnya dia, an-naim tadi, yahlumu, dia sedang bermimpi. Illa ba'dama yastaiqiz, setelah dia bangun betul nggak? Kita baru tahu kita tadi mimpi ketika sudah bangun. Paham sampai situ? Saya teruskan. Pindirannya. Iya. Ma di sini ma tidak ada arti. Iya. Ada yang mengatakan ma-nya itu maziyadah. Cuman tambahan saja. Ini satu poin untuk menjelaskan ini. Kadzalik al-ghafil anil akhirah akhirat. Kazalik apa artinya? Seperti itulah al-ghafil, orang yang lalai anil akhirah, terhadap akhirat. Seperti itulahnya itu kesini kan? Maka berarti diulang dulu di sini. Orang yang tidur tidak mengetahui kalau dia sedang bermimpi, kecuali setelah dia bangun. Kadzalikal ghafilu anil akhirah. Seperti itulah perumpamaan orang yang lalai terhadap akhirat. Masih saya teruskan kalimatnya. Ghafilu.
Ini sini. Kata barunya doya kan? Ini sekaligus menambah vocab kita nih. Ini cara kita menambah vocab. Kadzalikal ghafilu 'anil akhirah. Demikianlah perumpamaan orang yang lalai terhadap akhirat. Berarti perumpamaannya tadi seperti orang yang bermimpi ketika tidur, dia tidak sadar kecuali setelah bangun, yastaiqiz. Setelah bangun. Kadzalikal ghafil 'anil akhirah. Demikianlah orang yang lalai terhadap akhirat. La yudriku, dia tidak tahu siapa dianya di sini. Bukan bermimpi lagi. Ghafil 'anil akhirah. Orang yang lalai terhadap akhirat. Dia tidak tahu ma dhayya'a, apa yang dia sia-siakan. Ma dhayya'a, apa yang dia sia-siakan. Dhayya'a, yudhayyi'u, dia sia-siakan. Jadi orang yang lalai terhadap akhirat itu juga tidak tahu apa yang dia sia-siakan, tidak sadar apa yang dia sia-siakan dalam hidup ini. Dalam hidup ini. Illa, kecuali ba'da, setelah ya'tihil maut. Apa artinya ya'tihil maut? Al-mautnya sebagai apa? Subjek. Kata kerjanya ya'ti, ata ya'ti. Hi-nya sebagai apa? Objek. Objeknya siapa? Kecuali setelah kematian datang kepadanya. Artinya kalau dibalik lagi, setelah kematian datang baru dia sadar apa yang doya. Apa doya tadi? Yang dia sia-siakan. Setelah dia datang kematian, barulah dia sadar bahwa dia ghafil. Ungkapan, Pak. Saya suka kalimatnya karena iya, bijak satu, yang kedua dapat menambah vocab. Kadang-kadang sepotong kata bijak itu lebih berbekas kan ya? Lebih gampang berbekas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua terang. Kan kita kalau kita sekali baca kitab itu tek gitu. Ada yang sekedar lewat, ada yang sekedar tek, atau kita mendengarkan ada tausiah, itu ada yang sekedar lewat, ada yang sekedar tek. Ya? Iya, dia naik ke atas. Ini salah ini tadi. Illa ba'dama ya'tihil maut. Ma-nya ini sama dengan ma yang tadi, ma ziyadah. Ya, ya'tihi. Tadaburnya apa? Tadabur ini apa?
Jadi bukan hanya Al-Quran, bukan hanya hadis, ya, tapi ungkapan-ungkapan seperti ini pun bagi orang tadabur ditadaburi. Kalau ini menyebutkan bahwa orang yang lalai itu baru sadar akan kelalaiannya setelah kan itu. Nah, kita pasti memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai saya baru sadar setelah nanti Nah, itu penyesalan yang tidak berguna kan itu. Oke, kita ambil contoh misalnya surah Al-Mulk ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan kalau dulu saja kami mau mendengarkan dan mau menggunakan akal, niscaya kami tidak menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Berarti yang dilalaikannya waktu di dunia adalah ini dan ini. Iya? Yang dilalaikan waktu di dunia ini nggak dipakai, ini nggak dipakai. Bagaimana caranya supaya jangan sampai ke situ? Jangan sampai datang kematian baru menyadari. Ini peringatan al-haqqah, hari kiamat. Oh, ada hari kiamat. Mudah-mudahan ini menyentakkan kita yang kita di dalam kondisi lalai bisa menjadi balik lagi. Al-qari'ah, mal-qari'ah, al-waqi'ah. Faham arahnya? Ah, gitu. Jadi mengapa banyak sekali kita temukan kata-kata hari kiamat itu dengan berbagai macam redaksi? Tadi ini cara kreatif Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan seluruh unsur-unsur hari kiamat. Satu, yang kedua supaya si pembaca tidak jenuh. Yang ketiga, ini untuk menjadi tazkirah, peringatan. Fahim? Kita baru 3 ayat surat Al-Haqqah. Ya. Al-Haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Satu, pembahasan bahasa tadi kita sudah menemukan 2. Ada adraka, kalau rohnya panjang berarti 2 kata. Ya. Kalau adraka 1 kata. Mudhari'nya yudriku. Mudhari'nya yudrik. Dan yudriku itu banyak kita temukan dalam Al-Quran. Contohnya tadi yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ya, kematian akan mendatangi kalian, mendapati kalian sekalipun kalian bersembunyi di balik tembok yang kokoh. Oke, sampai 3 ayat dulu. Tapi banyak ini. Tapi saya berharap mudah-mudahan bisa dibongkar lagi nanti fi'il, fa'il. Iya. Lam nafi, lam nahi. Termasuk ghamir. Nafi, nahi, gitu ya. Saya sementara tidak akan nambah materi belum. Iya. Sebenarnya yang kita sudah bahas itu sudah banyak itu. Untuk sekedar mengetahui Quran, mentadaburi Quran itu sudah cukup. Gitu. Kecuali kita lebih pengen membaca kitab gundul, enggak cukup, belum memadai yang kita pelajari itu. Pengen jadi ustadz misalnya juga. Ya, belum cukup. Ya, gitu. Kan bedanya membaca kitab gundul dengan membaca Quran. Kitab gundul kan berarti bahasa Arabnya harus aktif. Kalau di sini kan pasif. Kita cuma tinggal nanya ini mengapa lanya lah jangan, mengapa lanya jangan, bukan tidak. Cuma itu aja. Iya kan? Iya.
Iya, mudah, lebih mudah gitu loh. Kita tidak ini, oh ini kalau ada lajangan huruf akhirnya mati. Enggak, udah dimatiin kok di Quran. Kita cuma tinggal memahami itu aja. Kan alasannya, kalau yang disebutkan sejalan dengan pengetahuan, itu nikmatnya beda, betul nggak? Sekedar hanya baca Nah, kita kan orang yang pemburu nikmat ini, ya, pemburu nikmat. Nikmat membaca Al-Quran, ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.